Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang. Kita masuk ke informasi mengenai ruang publik yang terbatas memaksa warga menantang maut untuk sekedar mencari hiburan. Rel kereta api hingga jalan raya menjadi seperti tempat bermain, meski tak jarang nyawa jadi taruhannya. Lantas, apakah mungkin kota besar seperti Jakarta menambah ruang publik di tengah lahan yang kian sempit? Berikut kita simak laporan jurnalis Metro TV Reda Pulpi dalam segmen Telusur Kasus. Minimnya fasilitas umum gratis yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak dan juga orang dewasa bermain di Jakarta, sayangnya membuat rel kereta api yang berbahaya seperti ini menjadi taman bermain. Bahkan cerita tertabrak bukan hanya 1-2 kali saja, namun sudah sering ketika anak-anak maupun orang dewasa duduk di pinggir rel kereta api. Nah, lalu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar rel kereta api tidak terus-terusan dijadikan taman bermain? Ikuti penelusuran kami. Jalan raya hingga rel kereta api yang menjadi tempat bermain tampaknya sudah menjadi hal lumrah tak hanya di kota besar. Anak-anak yang menunggu truk dan bus di pinggir jalan raya untuk membunyikan klakson sempat viral beberapa tahun silam. Om Telolet Om menjadi hiburan. Sayangnya hal ini harusnya tidak menjadi fenomena yang dibiarkan. Bahaya bukan menjadi suatu hal yang patut dikesampingkan, sebab korban pun sudah ada. Akhir September lalu, 4 warga Karawang meninggal tersambar kereta api Fajar Utama jurusan Pasar Senen Solo. Kejadian ini bukan semata-mata karena lalainya petugas atau kurangnya edukasi. Namun, minimnya ruang publik sebagai tempat bermain juga menjadi permasalahan. Di Jakarta Utara misalnya, anak-anak bermain di rel kereta api dekat stasiun Ancol karena jauhnya taman untuk bermain. Saya berada di Pademangan, Jakarta Utara. Ternyata banyak anak-anak yang sore hari ini bermain di pinggir rel kereta api. Halo, Mas. Say halo dulu dong. Halo. Ini emang sering nongkrong di sini? Ya. Nggak Kalau takut ngadem doang, kalau ngadem. kalau ngadep? Nggak takut ada kereta api? Kalau ada kereta api minggir lah. Tapi takut nggak keserempet? Takut lah kok. Tapi kenapa nggak main di taman aja? Gak ada taman, jauh. Kenapa? Jauh tamannya. Tamannya. Makanya main di sini. Iya. Main apa biasanya? Nongkrong doang. Tak hanya bermain, mereka bahkan tak segan menggelar kasur dan bersantai di antara 2 jalur rel kereta. Ternyata pemirsa semakin sore ini semakin ramai dengan anak-anak yang bermain nih. Kalau kita lihat banyak. Halo. Lagi pada main apa? Pada main apa? Main bola. Kalian setiap sore main di sini? Gak takut kalau ada kereta lewat? Tapi kalian gak takut main di sini? Oh, nggak main di taman aja, kenapa? Jauh. Jalan kakinya jauh. Ada beberapa orang dewasa yang memantau anak-anak bermain. Mereka bercerita, dulu ada sebuah taman kecil yang bisa mereka gunakan, namun kini sudah dialihfungsikan. Bu, ini anak-anak emang setiap sore main di sini? Iya, Nah, ada kekhawatiran nggak sih, Bu? ya ada sih. Kenapa? Takut. Ya takut kenapa keserempet keserempet kereta apa gimana Sempat gitu. ada kejadian nggak, Bu? Karena sih dulu udah berapa lama ya? Tapi semenjak itu jadi agak takut juga kalau anak-anak main di sini ya. Ya iyalah. Tapi kenapa nggak ke taman sih, Bu? Ya kalau main Karena jauh. Berapa, Bu, jaraknya? ya antar 15 menitan ya kurang lebih lah. Jauh. Jauh ya. Nah, kalau misalnya nih ada taman yang dibangun dekat sini, anak-anak lebih milih untuk main di sana atau dekat? Ya mungkin sih itu di situ ada taman tuh dulu. Tuh. Di situ Dulu. tuh. Ya, enggak, sekarang juga ada taman, cuman sekarang malah fungsinya diambil alih sama
tukang lok apa nggak tahu, di situ juga ada taman tuh, situ tuh ini deket sini nih. Nggak bisa dipakai sekarang ya? Nggak bisa, Karena dipakai. iya nggak tahu, di situ tuh ada tuh taman teman ya. Ternyata Gang 12 Pademangan Jakarta Utara ini cukup jauh dengan Air Petra. Kalau kami lihat di Google Maps, dengan Air Petra terdekat ini jaraknya sekitar 15 menit berjalan kaki. Itulah kenapa anak-anak mereka lebih memilih untuk bermain di rel kereta api meskipun resikonya cukup besar. Kami mencoba melihat taman yang dimaksud oleh Sumi dan Puput. Hanya berjarak beberapa meter saja. Ternyata, taman tersebut memang sudah dialihfungsikan. Nah pemirsa, ini adalah taman yang tadi dimaksud, yang sebenarnya dulu bisa digunakan bermain anak-anak, tapi saat ini sudah beralih fungsi. Kalau bisa kita lihat, saat ini justru digunakan untuk para pedagang berjualan di sore hari. Sebenarnya pemandangan anak bermain di tempat yang tidak seharusnya bukanlah pemandangan baru. Pengamat tata kota Yayat Supriyatna membenarkan minimnya ruang publik membuat warga mencari hiburannya sendiri. Bagi kelompok-kelompok menengah bawah, itu mereka kadang-kadang butuh ruang rekreatif. Ruang rekreatif yang free, yang tidak berbayar itu, ya itu tadi ruang publik itu. Yang merupakan, yang sebetulnya masyarakat membentuk ruang, ruang membentuk masyarakat. Nah, yang terjadi sekarang adalah penggunaan jalur transportasi sebagai ruang publik karena ruang itu free. Karena kita krisis ruang untuk berinteraktif. Jadi masyarakat itu ibaratnya masyarakat membentuk ruang, ruang membentuk masyarakat. Jumlah anak di DKI Jakarta yang berusia 4 hingga 15 tahun ini berjumlah lebih dari 1,6 juta jiwa. Sementara Air Petra hanya ada 324. Sementara untuk ruang terbuka hijau atau RTH ini jumlahnya kurang lebih hanya 5% dari total luas DKI Jakarta. Tentu jumlah ini tidak bisa mengakomodir anak-anak usia bermain yang ada di Jakarta. Padahal kalau kita bicara tentang hiburan, bukan hanya anak-anak yang membutuhkan hiburan, tapi juga orang dewasa. Maka dari itu, akhirnya masyarakat pun membentuk sebuah kebiasaan di mana mereka membentuk hiburannya tersendiri. Salah satunya adalah Citayam Fashion Week. Jadi akhirnya kemana mereka lari? Larinya ke ruang-ruang publik. Contohnya adalah Citayam Fashion Show yang ada di Dukuh Atas. Itu menggunakan ruang jalan. Kenapa di situ rame? Yang paling berat untuk nambah RTH, Air Petra, atau ruang publik itu adalah harga tanah. Harga tanahnya mahal sekali dan sudah sulit. Kami merasa bahwa untuk tempat bermain anak tuh sangat amat minim ya di Jakarta. Dan pembangunan Jakarta ini kita merasa juga terlalu komersil ya. Banyak juga tempat-tempat seperti ruang terbuka hijau itu yang terkesan private. Hutang terhadap ruang terbuka hijau itu harus bisa kita selesaikan. Karena tentu fasilitas pada publik itu juga penting. Di tengah himpitan ekonomi yang begitu besar kepada masyarakat, fasilitas-fasilitas merupakan adalah way out untuk masyarakat itu setidaknya ada sedikit hiburan. 5 tahun ini harapan kita semakin mengecil gapnya, hutang terhadap ruang terbuka hijau. Ruang publik yang mumpuni perlu jadi perhatian agar tak perlu menantang maut untuk sekedar mencari hiburan. PR pemerintah sangat besar bagaimana menyediakan tempat untuk bermain anak-anak dan juga hiburan orang dewasa yang aman, nyaman, dan pastinya gratis. Yang pasti bagaimana lahan di Jakarta ini kian menyempit, mahal, dan juga untuk memelihara infrastruktur ini juga memerlukan sumber daya manusia dan juga anggaran yang tidak kecil. Tapi ini perlu diperhatikan oleh pemerintah agar anak-anak dan orang dewasa tidak terus-menerus bermain di tempat yang berbahaya seperti ini. Kalau menurut Anda, bagaimana pemirsa? Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.